secara terperinci mengenai perbedaan mata kepala dan mata hati, ini akan saya baca. Tetapi perlu difahami dulu bahwa mata hati itu bahasa lainnya adalah akal. Makanya di sini al-aqlu. Kan seperti juga tadi disebutkan bahwa mata hati itu adalah jiwa, adalah akal, adalah ruh, adalah hati, adalah sir. Maka di sini yang dipakai adalah wal aqlu. Maksudnya wal aqlu itu berarti di sini basir, gitu. Jadi perbedaannya, kalau mata hati, annal aina la tubsiru nafsaha. Mata kepala itu tidak bisa melihat dirinya sendiri. Wal aqlu, mata hati, yudriku ghairahu wa yudriku sifati nafsihi. Kalau mata hati dia melihat dirinya sendiri, melihat yang lain, mengetahui sifat-sifat dirinya, yudriku nafsahu aliman qadiran. Jadi mata hati itu mengetahui bahwa dirinya aliman, mengetahui wa qadiran dan mampu. Wa yudriku ilma nafsi, dan mengetahui ilmu dirinya, wa yudriku ilmahu bi ilmi nafsihi wa ilmahu bi ilmihi. Jadi secara berkelanjutan. Wa ilmuhu bi ilmihi bi ilmi nafsi ila ghairi nihaya wa hadhi khasiyatun la tatasawwar lima yudriku bi alatil assami wa wara'ahu sirrun yatulu syarhuhu. Jadi orang kalau fokus pada mata kepalanya, maksudnya nih, kalau orang fokus pada mata kepalanya dan dia tidak mau menerima akan keberadaan mata hati, maka dia selalu memustahilkan. Oh, ini mustahil. Tapi kalau orang dia sudah mata hatinya musyahadah cahaya Allah nih, atau musyahadah hakikat langit dan bumi, maka ini pembahasan semuanya ringan, gitu. Jadi ringan. Yang itu yang pertama. Jadi mata hati itu tidak terbatas pengetahuannya. Wathani annal aina la tubsiru ma ba'uda minha wala ma qaruba minha qurban mufritan. Kalau mata kepala, dia tidak bisa melihat sesuatu yang jauh dan tidak bisa melihat sesuatu yang dekat, yang sangat dekat sekali. Wal aqlu yastawi indahul qaribu wal ba'idu. Sedangkan mata hati itu sama aja, dekat atau jauh sama tuh lihatnya. Jadi kalau ini nih yang naik nih Al-Fakir nih, Sidil Fakir nih. Dia duduk di rumahnya tuh bisa menembus langit kedua. Jadi langit kedua yang jauh banget. Itu kan jauh banget tuh. Dari langit pertama ke langit kedua itu kan jaraknya berapa ratus ribu tahun. Tapi bisa dilihat itu. Gampang dilihat. Tanya aja, ini bisa ngomong nih. Bisa bercerita gitu bagaimana keadaan langit kedua tuh. Jadi yang jauh banget kelihatan, yang dekat banget dirinya kelihatan, gitu. Ya rujuk ini nih. Ini kenapa saya bilang wal aqlu itu basirah nih. Kenapa ini juga musyahadah? Karena ini ya ruju fi tatrifatin ila a'las samawati rokiyan atau rukiyan. Maksudnya naik. Orang yang musyahadah cahaya Allah atau mata hatinya terbuka, dia ya'ruju, dia naik, mi'raj. Dia naik, ya'ruju fi tatrifatin, dalam sekejap mata, naik ila a'las samawati, ke langit yang paling tinggi. Ini tadi. Itu komennya itu begini, siap. Maksudnya sudah benar-benar lihat. Wa yanzilu fi lahzatin ila tukhumil aradina haraban. Dan bisa turun dalam sekejap, lahzah, dalam sedetik atau lahzah, sekejap, ila tukhumil aradin, ke langit, ke bumi paling bawah, haraban, lari. Bal idza haqqatil haqa'iq. Nih. Ini nih. Bal bahkan idza haqqatil haqa'iq, jika hakikatnya sudah hak, yakshifu annahu munazzahun atau yukshafu annahu munazzahun an antahumah bi janabati qudsihi ma'anil qurbi wal bu'dil ladzi
yufradu bainal ajsami. Kalau dia sudah bukan di malakut saja, dia sudah hakikat, artinya menerima ilmu laduni hakikat itu, maka dia tahu bahwa sebenarnya basiro itu annahu munazzahun an antahuma bijanabi kursi ma'anil qurb. Jadi dia sudah gak ada dekat, gak ada jauh lagi, itu maksudnya. Karena kalau jauh dan dekat itu mah jisim, itu mah materi. Begitu. Kalau pakai mata hati itu sudah terlepas dari materi. Jadi musyahadah itu, makanya saya selalu bilang kalau orang sudah musyahadah itu harus lepas dari jauh dan dekat. Jadi walaupun misalnya musyahadah cahayanya itu misalnya bintang, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba, melihat planet, melihat bintang, qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Terus setelah kaukab lalu ra'al qamar, melihat bulan, lalu setelah itu melihat matahari. Itu kan sebenarnya untuk mendekatkan pemahaman kepada orang yang enggak musyahadah. Kalau musyahadah mah bintang, bulan, matahari kadang enggak tahu itu bintang, bulan, mataharinya, bingung sendiri. Kenapa bingung? Karena masih terikat oleh dunia materi. Dia tidak tahu bahwa yang dia lihat itu di alam malakut, sudah alam makna. Begitu tuh. Fa innahu, ini bahasanya Imam Ghazali ini. Fa innahu unmudhajun min nurillahi ta'ala. Karena basirah itu adalah unmudhaj, contoh dari cahaya Allah. Ini Imam Ghazali sudah bilang cahaya Allah nih, min nurillahi ta'ala. Wala yakhlul unmudhaju an muhakat. Tapi ini saya gak berani nih. Kalau ngomong begini gak berani. Tapi Imam Ghazali ya sudah bebas. Wala yakhlud unmudhaju an muhakat. Kalau contoh berarti ada persamaan. Walaupun ini gak bilang mumathalah. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Ini muhakat. Ya mirip-mirip lah. Wa in kana la yarqa ila dzarwatil musawat. Ini. Walaupun tidak naik kepada puncak kesamaan. Jadi tidak sama. Ada kemiripan. Begitu nih bahasanya. Wa hadza rubbama hazzaka littafattun li sirri qaulihi azza wa alaihi salam. Kalau saya sudah bicara begini, mungkin kamu jadi pengen tahu tentang rahasia sabda Nabi, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Bahwa sungguhnya Allah menciptakan Adam ala suratihi, sesuai surah. Maka saya selalu ngomong dari tadi kan surah. Ini ada surahnya. Tapi saya gak bahas. Karena Imam Ghazali saja ngomong begini nih, ngomongnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Falastu aral khawda fihi al-an. Saya gak mau membahas surah itu sekarang. Ini Imam Ghazali itu. Apalagi saya gak punya izin. Sebenarnya punya izin tuh langsung dibahas nih. Ini karena ini ilmunya gampang ini. Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Ada ilmunya tersendiri nih. Nah, ini mengenai perbedaan antara mata kepala dan mata hati.